Ubadah bin Samit, semoga Allah meridhoinya, menuturkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man syahida alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah." Barang siapa bersyahadat bahwa tidak ada sesembahan yang benar selain Allah saja, tidak ada sekutu baginya. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Wa anna Isa abdullahi wa rasuluh, dan bahwa Isa adalah hamba dan rasulnya, maksudnya hamba Allah dan rasulnya. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryama wa ruhun minhu, dan kalimatnya, kalimat Allah yang disampaikan kepada Maryam serta ruh daripadanya. Wal jannata haqqun wan nara haqqun adkhalahu lahul jannata ala ma kana minal amali. Dan bersaksi pula bahwa surga itu benar adanya, neraka juga benar adanya, maka Allah pasti memasukkannya ke dalam surga betapapun amal yang telah diperbuatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini keuntungan orang yang punya akidah yang benar, punya tauhid yang lempeng, yang lurus. Bahkan dalam sebuah riwayat itu, sekalipun seorang hamba itu dosanya sampai nyendul langit, ya, sepenuh bumi, ya, sepenuh bumi, asalkan meninggal dia dalam kondisi bersih dari dosa syirik, maka Allah akan datang dengan membawa ampunan sepenuh bumi pula. Ini ya, ini diantara keutamaan, keuntungan orang yang punya akidah yang benar. Al-Fawaid, faidah-faidah yang ada, dan buku ini sedang kita cetak ya Bu, kita perbanyak. Jadi kalau tidak salah pekan ini ada 60 buku ya, sudah kita revisi juga. Insya Allah mudah-mudahan nanti bisa kita kaji ya. Anna syahadataini huma asluddini, bahwasanya dua kalimat syahadat kita itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu adalah asas pondasi agama. Jadi syahadat kita seperti itu. Tapi kalau syahadatnya orang Syiah beda lagi Bapak Ibu. Ya, ada tambahan bahwasanya Ali adalah waliullah. Ya, pada dasarnya wali Allah tidak hanya Ali saja. Semua orang-orang yang beriman dan bertakwa itu disebut wali Allah. Ngaten nggih? Jadi semua para sahabat ya, wali Allah. Dan juga umat Islam secara umum, umat Islam semuanya yang akidahnya lurus, yang tentu beriman dan bertakwa kepada Allah, maka mereka semuanya adalah wali Allah. Namun ya, tiap-tiap orang itu tentu tingkat kewaliannya berbeda-beda. Ada yang berilmu, ada yang sekedar tahu, ada yang awam. Awam dalam artian dia ya yang penting sholat, tahu sholat, nah gitu. Itu termasuk wali Allah karena menjaga sholat kan orang yang beriman, orang yang bertakwa. Dan terkadang ya yang namanya orang Islam, orang beriman juga terkadang terjerumus dalam dosa, terkadang ya. Nggak ada yang maksum ya. Maksum itu terbebas dari kesalahan. Ya. Selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak ada yang maksum.
Maksum itu terjaga dari kesalahan, tidak pernah salah, itu tidak ada. Namanya orang nggih, terkadang terjerumus dalam kesalahan. Dengan demikian, hendaknya selalu berusaha memperbaiki tobat. Nggih. Ngata-ngatai istighfar, memperbanyak istighfar. Itu. La tasihu asahadatani illa miman arafa ma'nahuma wa amila bi muqtadohuma. Belum teranggap sah, ya, belum teranggap sah dua kalimat syahadat itu kecuali dari orang yang memang tahu maknanya ini loh, artinya begini loh. Nah, itu nggih, nyuwun ngapunten nggih. Dua kalimat syahadat aku bersaksi kula nyekseni bilih mboten wonten sembahan ingkang leres kejawi namung Allah lan kula nyekseni bilih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika utusanipun Allah. Maknanya seperti itu nggih. Ya. Arti dari dua kalimat syahadat tersebut. Kemudian berusaha mengamalkan apa yang menjadi konsekuensi dari dua kalimat syahadat itu. Contohnya apa Bapak Ibu? Nyuwun ngapunten nggih. Kalau kita umat Islam, kita mengaku Allah sebagai sembahan kita, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul kita, maka di antara konsekuensinya adalah kita ridho terhadap apa-apa yang diridhoi oleh Allah. Ngaten nggih? Dan kita benci terhadap apa-apa yang dibenci oleh Allah. Ya. Contohnya apa Bapak Ibu? Rasul sallallahu alaihi wasallam itu punya keluarga. Disebut dengan ahli bait. Nah, maka harus kita hormati. Tetapi sayangnya ada orang-orang yang mengaku ahli bait, gitu. Nah, belum tentu benar. Ahli bait itu kita hormati tentunya kalau beriman, gitu. Indikasi bahwasanya itu adalah ahli bait, tentu dia akan menjaga akhlaknya, gitu. Kalau bicara tidak yang saru-saru, ahli bait kok saru-saru ya, naudzubillah. Jadi itu bukan ukuran. Karena ahli bait pun kalau jauh dari tuntunan Al-Quran dan Sunnah, maka tidak perlu kita hormati. Karena ukuran kita orang itu menjadi mulia karena apa Bapak Ibu? Ketakwaannya. Semakin takwa kepada Allah, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, maka orang itu semakin mulia. Baik itu ahli bait maupun tidak ahli bait. Ngaten nggih? Karena nasab itu nyuwun ngapunten nggih, keturunan darah biru itu pada dasarnya tidak bermanfaat. Yang memberi manfaat kepada seseorang itu adalah keimanan dan ketakwaannya, amal solehnya. Ngaten nggih. Jadi ojo dumeh. Nah, nyuwun ngapunten nggih. Ojo dumeh panjenengan iku keturunan darah biru ya, Mas. Enggih, Pak. Ning kok mboten nate teng masjid ya. Wah, enggak perlu teng masjid, darah biru. Itu tidak akan memberikan manfaat, Bapak Ibu. Nggih. Keturunan ningrat pun tidak akan memberikan manfaat kalau orang tersebut tidak beriman, tidak bertakwa. Nyuwun ngapunten nggih. Ya. Bapak Ibu pernah mendapatkan sebuah riwayat bahwasanya yang mengikuti mayit itu 3. Gitu? Keluarga, harta, dan amal. Leres mboten? Ketika sudah di pemakaman, maka keluarga dan harta itu akan kembali pulang. Yang menemani itu satu, yaitu apa? Amalnya tadi. Ngaten nggih? Jadi itu benar. Ya. Saged pun pahami mboten nggih? Nah, nggih.
Jadi ojo dumeh keturunan jenderal ningrat enggak sholat ya jodoh nggih Bapak Ibu nggih. Nah, tidak akan bermanfaat. Ya. Itulah adilnya Allah. Ya, maha adilnya Allah itu tidak memandang siapa, keturunan siapa, tidak. Ya. Orang miskin pun yo ngapunten nggih. Kalau dia rajin sholat, dia beribadah, dia beriman, bertakwa, itu menjadi mulia. Gitu. Orang ningrat kalau tidak beribadah, ya tidak mulia. Itu. Okay. Jadi masing-masing kita itu pada dasarnya punya peluang yang sama untuk meraih derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ada di depan kita. Tinggal bagaimana kita mau tidak kan gitu. Okay. Ada Al-Quran kita pelajari, ada hadis kita pelajari. Yang sudah kita ketahui kita amalkan, yang baik kita amalkan, yang tidak baik kita tinggalkan. Itu sudah ada. Tinggal bagaimana kita. Ngaten nggih? Biar kita nanti menjadi ya orang yang memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala.